Frey, Jane, dan Carrion migrain berat setelah mendengarkan kelakuan Rimuru. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah pemberian 100.000 jiwa kepada 12 Lord atau 12 Lord yang berhasil dilakukan oleh Rimuru, maka reaksi dari para penonton tentunya tak terhindarkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi tersebut. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Setelah upacara penyerahan hadiah selesai, perayaan kemenangan pun dimulai. Jane, Aquisa dari negara bersenjata Dwargon, dan Two Wings, para bawahan dari Frey, langsung pulang dan beralasan kepada Rimuru kalau mereka memiliki urusan penting. Ya memang sih urusan kepulangan mereka penting, namun ada hal lainnya yang mesti benar-benar mereka laporkan secepat mungkin sehingga mereka langsung pulang ke negara mereka masing-masing. Jane yang melihat pemandangan mengejutkan ketika Rimuru memberikan para bawahannya 100.000 jiwa dan membuat mereka berevolusi menjadi Raja Iblis sejati benar-benar panik dan terkejut sehingga dirinya tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Dia ingin supaya peristiwa ini hanya mimpi saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia tahu kalau Raja Iblis Rimuru ini benar-benar masalah. Namun masalah yang dikeluarkan oleh Rimuru saat ini begitu konyol dan tidak realistis hingga bahkan Jane yang seringkali memikirkan kondisi paling buruk pun alias worst case skenario tidak bisa memikirkan peristiwa yang terjadi di hadapannya sebagai skenario paling buruk. Dia sebelumnya melihat melalui kamera sihir di pertempuran bagaimana Testarossa dan Carrera yang ternyata adalah iblis primordial mengamuk dan menghabisi ratusan ribu orang dalam sekali serang. Namun dia tidak menyangka sesuatu yang jauh lebih buruk bisa terjadi melebihi ke semua hal tersebut. Pada dasarnya kedatangan Jane ke Tempest adalah untuk menanyakan kepada Rimuru bagaimana dia akan menghadapi para iblis primordial, mengingat Jane sendiri percaya pada Rimuru. Tapi keberadaan primordial sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Sekalinya mereka berhasil dilepaskan, mereka bisa mengganggu keseimbangan dunia. Dan Rimuru bukan cuma memberikan mereka tubuh, bahkan menamai mereka. Pertimbangan lainnya selain tentunya 940.000 pasukan kekaisaran yang menjadi saksi akan betapa berbahayanya para iblis primordial ini adalah tidak adanya jaminan bahwa Rimuru akan mampu menjamin para iblis yang paling berbahaya ini akan terus setia dan berada di pihaknya untuk waktu yang lama. Karenanya Jane datang sebagai representatif dari Dwargon untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dan reaksi Rimuru ketika kedatangannya mengkonfirmasi bahwa Rimuru tidak berubah dan menyapanya seperti biasa. Dia bahkan secara tulus minta maaf dan mengatakan kalau Diablo lah sang primordial hitam yang pada dasarnya membawa mereka, dan Rimuru baru tahu apa yang terjadi setelahnya. Karenanya Jane tidak banyak protes lagi walaupun dia marah agak keras kepada Rimuru. Dia juga bisa melihat kalau Rimuru juga tidak terlihat sombong akan kekuatannya dan pada akhirnya menganggap kalau dia terlalu khawatir. Jane lebih jauh menduga kalau apa yang Rimuru lakukan adalah sebagai bentuk kejujuran karena Rimuru mungkin menganggap kalau tidak ada gunanya menutupi apa yang akan dia lakukan sehingga hal ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kepercayaan. Sayangnya Jane merasa kalau seharusnya dia lebih melakukan peringatan lebih tegas lagi kepada Rimuru dan mengajarkannya mengenai nalar sehat dan keputusan masuk akal. Tapi sayangnya apa yang telah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, nasi telah menjadi bubur. Sekarang ini Rimuru telah memproduksi massal 9 Raja Iblis sejati sekaligus yang jika dilihat di dunia luar akan dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Keseimbangan kekuatan dunia ini telah hancur akibat apa yang Rimuru perbuat. Jane menyesal tidak mengatasi masalah ini sebelumnya dan sekarang di hutan Jura terlahirlah kekuatan militer luar biasa yang bahkan jauh melebihi kekuatan militer Kekaisaran Timur. Ketika melihat satu persatu evolusi ini terjadi di depannya, Jane hampir pingsan. Namun pada akhirnya Jane memutuskan bahwa informasi mengenai terlahirnya para Raja Iblis sejati di Tempest ini mesti dilaporkan kepada rajanya Gazel Dwargo. Setelah pertimbangan yang lumayan matang, dia lalu mengatakan kepada Dolph untuk kembali terlebih dahulu. Dan Dolph tentu saja mempertanyakan hal tersebut dikarenakan tujuan utama sesungguhnya adalah pertemuan besok. Jane lalu menyerahkan hal tersebut kepada Dolph dan Jane kemudian menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke negaranya. Dolph memang tidak mengerti mengenai aliran mana sehingga dia tidak melihat apa yang Jane lihat dan ini tentu saja membuat Jane agak sedikit iri kepada Dolph. Sementara itu di pihak bekas Raja Iblis Frey, Two Wings, dua bawahan terkuat dari Frey, Lucia dan Claire terlihat agak geram meskipun mereka tidak terlalu memperlihatkan ekspresi mereka.
Tempest, negeri para monster, telah dikenal sebelumnya sebagai rumah dari banyak sekali majin yang sangat kuat, dan mereka tentu saja mengetahui fakta ini dengan baik. Beberapa telah melakukan kontak langsung dengan mereka, seperti misalnya Geld yang pertama kali mengunjungi negara Fulbrosia sebagai wakil Rimuru dalam meningkatkan pembangunan gedung pencakar langit yang telah menjadi visi Frey yang digagas oleh Rimuru sendiri. Terlepas kalau mereka bisa melihat Geld sebagai ancaman jika hanya melihat kekuatan semata, namun mereka setidaknya mengetahui kalau Geld adalah sekutu sekarang ini, dan para Twins setidaknya masih sekuat Geld ketika dia datang. Sekarang kedatangan mereka ke Tempest pada dasarnya adalah untuk melakukan assessment terhadap kekuatan militer Tempest yang saat ini sedang berperang dengan Persatuan Kekaisaran Timur Nazca Namrium Ulmeria, negara manusia terbesar dan paling kuat yang pernah ada. Kemungkinan pasukan Tempest rusak adalah besar, dan ini tentunya akan menghambat pembangunan gedung pencakar langit di Fulbrosia. Singkatnya, kedatangan mereka adalah untuk memprediksi masa depan. Dan sebesar apakah kerusakan Tempest akibat perang mampu menghambat pembangunan di Fulbrosia? Namun ketika mereka mendengar kalau korban jiwa dari pihak Tempest adalah 0 besar, hal ini tentunya lumayan membuat mereka senang, karena ini berarti pembangunan tidak akan terhambat sama sekali. Namun kesalahan perhitungan membuat mereka terkejut di tempat, dan kejutan selanjutnya adalah pemandangan para eksekutif Rimuru yang kurang lebih sudah setingkat dengan Frey sendiri yang merupakan ratu mereka. Namun kejutan ini masih belum semuanya. Ketika Rimuru menaiki panggung, mereka bisa melihat kalau Rimuru akan melakukan sesuatu, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka shock berat. Mereka langsung memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini kepada Frey secepatnya, dan mereka pun kembali ke negara para Harvey Fulbrosia sehingga mereka tidak mengikuti perayaan di Tempest. Frey langsung tertegun mendengarkan laporan mereka berdua dan bergumam mengenai apa yang sebenarnya selain ini pikirkan. Tiba-tiba lamunannya dipecahkan oleh suara, dan suara tersebut adalah suara Carrion. Dia lalu menanyakan apa yang terjadi dan apakah para Imperial Guardian Kekaisaran menyerang, dan Frey langsung menjawab kalau peristiwa tersebut jauh lebih baik dari berita yang saat ini dia dengarkan. Carrion langsung menduga kalau Rimuru melakukan ulah lagi, dan Frey membenarkan keterangan tersebut. Frey lalu mengungkapkan bahwa 7 Raja Iblis baru telah lahir di bawah komando Rimuru, dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh para bawahannya Claire dan juga Lucia yang hadir di upacara pemberian penghargaan kepada para bawahan Rimuru. Dan mereka langsung mengatakan kalau mereka yang Rimuru evolusikan jauh lebih kuat dari Carrion dan Frey saat ini. Carrion yang mendengarkan peristiwa ini tidak langsung dari bawahannya langsung bertanya-tanya apakah yang dilakukan oleh Alphys dan juga Fobio, padahal Carrion sudah mengutus mereka ke pertempuran untuk membantu Tempest. Namun sampai sekarang tidak ada laporan apapun yang diberikan kepadanya. Frey lalu memberitakan mengenai pertunangan Alphys yang ternyata telah melakukan pertunangan dengan Benimaru, dan jika pernikahan internasional ini sukses maka peristiwa ini akan mempererat hubungan kedua negara, dan Rimuru sendiri telah menyetujuinya. Setelah berbicara tentang topik lainnya, mereka lalu diberitahukan mengenai hasil perang dan kenapa Rimuru bisa mengevolusikan para bawahan mereka. Frey lalu memberitahukan kepada Carrion mengenai hasil pertempuran, yaitu 940.000 pasukan kekaisaran melawan para pasukan Tempest dengan hasil kekalahan total, di mana Rimuru berhasil memperoleh seluruh jiwa dari para pasukan kekaisaran tersebut yang akhirnya dia gunakan untuk mengevolusikan para bawahannya. Sedangkan korban dari pihak Tempest sendiri, nil, semuanya selamat dan sehat walafiat. Ketika baik itu Carrion dan Frey memikirkan fenomena tidak biasa ini, Milim lalu datang menerobos seperti biasa dan melihat kalau para bawahannya mendiskusikan mengenai evolusi yang dilakukan oleh Rimuru sehingga para bawahannya semakin kuat. Milim lalu mengatakan kalau dia akan mendampingi mereka untuk latihan di labirin kalau mereka ingin menjadi kuat. Namun baik itu Carrion dan juga Frey menolak hal tersebut. Sayangnya Milim memiliki Milim Ear atau telinga Milim yang membuat apapun yang tidak mau dia dengar tidak akan dia dengarkan. Frey yang tahu betul seperti apakah Milim lalu mengatakan kalau dia akan memikirkan sendiri cara supaya dirinya bisa menjadi jauh lebih kuat, dan dia juga akan menyerahkan masakan Milim kepada Midrey yang seperti kita tahu jarang sekali memasak masakannya.
Mendengarkan perkataan ini, Milim terdengar gagap berbicara dan bisa merasakan aura berbahaya. Dia lalu mengatakan kepada Frey untuk menghubunginya jika dia ingin berlatih. Frey lalu menanyakan lebih jauh mengenai pekerjaan rumah yang telah diberikan kepadanya, dan keadaan gawat yang sebelumnya terjadi pada Carrion dan Frey malah berbalik kepada Milim. Dia pun kembali mengerjakan PR-nya sebagai pemimpin negara dan Frey tersenyum. Melihat Milim kembali ke lubang tempat dia datang sebelumnya, tampaknya dari interaksi sejauh ini kita bisa melihat kalau Milim tidak terlalu peduli dengan evolusi para bawahan Rimuru yang telah menjadi Raja Iblis sejati.